Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Bertemu kembali pada pelaksanaan layanan bimbingan klasikal. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perilaku menyontek. Hal ini diangkat berdasarkan beberapa temuan bahwa terjadi kecurangan dalam pelaksanaan ujian atau tes. Hal ini dapat menyebabkan kerugian tersendiri bagi Ananda sebagai seorang pelajar ataupun bagi pelaku yang menyontek. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena menyontek akan menjadi sebuah kebiasaan yang menetap dalam diri sehingga tidak ada motivasi atau tidak akan tumbuh motivasi internal untuk belajar secara maksimal dalam mencapai nilai yang diharapkan sesuai dengan kemampuan begitu. Oke, kita lihat dulu definisi menyontek. Ada pendapat dari Pincus dan Smelkin. Menyontek merupakan suatu tindakan curang yang sengaja dilakukan ketika seseorang mencari dan membutuhkan adanya pengakuan atas hasil belajarnya dari orang lain, meskipun dengan cara yang tidak sah. Kemudian di sini dijelaskan mengenai bentuk-bentuk menyontek. Di antaranya 1. Individual opportunistic, yaitu sebagai perilaku di mana siswa mengganti suatu jawaban ketika ujian atau tes sedang berlangsung dengan menggunakan catatan ketika guru keluar dari kelas. Yang kedua, independent planned, yaitu sebagai kecurangan di mana siswa menggunakan catatan ketika tes atau ujian berlangsung atau membawa jawaban yang telah lengkap dan sudah dipersiapkan sebelumnya dengan cara ditulis terlebih dahulu, dan ini dipersiapkan jauh-jauh sebelum ujian biasanya. Yang ketiga, social active, yaitu perilaku di mana siswa mengcopy atau melihat atau meminta jawaban dengan orang lain. Dan yang keempat, social passive, yaitu mengizinkan seseorang melihat atau mengcopy jawaban. Adapun faktor penyebab menyontek secara internal atau berasal dari diri sendiri, yang pertama siswa merasa tidak percaya diri. Yang kedua, orientasi siswa tersebut atau pelaku penyontek itu yaitu nilai, bukan pada ilmunya, bukan penguasaan ilmunya, tetapi lebih pada ambisi untuk pencapaian nilai dengan cara yang kurang tepat. Yang ketiga, sudah tertanam kebiasaan tersebut tanpa ada yang mengingatkan sehingga menjadikannya terbiasa dan dilakukan, menganggapnya sebagai sesuatu hal yang biasa saja, bukan sebuah kesalahan atau perilaku yang salah. Dan yang keempat, bisa saja ini dijadikan sebagai bentuk protes terhadap sebuah ketidakadilan atau sebuah keadilan. Hal ini disebabkan pelajaran yang disampaikan mungkin saja kurang dipahami oleh siswa tersebut. Kemudian bisa juga melihat beberapa mata pelajaran dengan kacamata yang kurang tepat. Ini terkesan bahwa siswa pilih-pilih pelajaran sehingga tidak serius mempelajari beberapa mata pelajaran tertentu dan serius mempelajari beberapa pelajaran yang lainnya. Kemudian juga ada pengaruh dari budaya instan pelajar sehingga pelajar selalu mencari jalan keluar yang mudah dan cepat ketika menghadapi suatu persoalan termasuk tes atau ujian. Atau yang terakhir, tidak ingin dianggap so suci dan lemahnya tingkat keimanan sehingga tergoda untuk menyontek. Adapun faktor dari orang tua, yang pertama adanya hukuman yang berat jikalau anaknya tidak berprestasi. Yang kedua, ketidaktahuan orang tua dalam mengerti pribadi dan keunikan masing-masing dari anaknya sehingga yang terjadi pemaksaan kehendak. Biasanya memang orang tua menuntut atau ada sebagian orang tua yang menuntut nilai yang maksimal agar ada sebuah kebanggaan atau prestise tersendiri bagi siswa tersebut dan orang tua. Kemudian indikator menyontek atau ciri-ciri menyontek. Di sini tertulis prokrastinasi dan efikasi diri. Prokrastinasi adalah kegiatan menunda-nunda kegiatan atau tugas. Merupakan gejala yang paling sering ditemui pada orang yang menyontek karena orang yang terbiasa menunda pekerjaan akan memiliki kesiapan yang rendah dalam menghadapi ujian. Dan efikasi diri
Efikasi diri ini merupakan sebuah keyakinan diri seseorang dalam menyelesaikan tugas atau permasalahan. Orang yang memiliki tingkat efikasi diri yang tinggi akan cenderung lebih percaya diri dan mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan menolak untuk melakukan kegiatan menyontek. Sebaliknya, kalau efikasi dirinya rendah, maka akan tertanam kebiasaan untuk menyontek. Yang kedua, kecemasan yang berlebihan. Munculnya kecemasan yang berlebihan juga merupakan indikator bagi seseorang yang melakukan kegiatan menyontek. Gejala yang muncul pada seorang pencontek adalah kecemasan yang tinggi pada saat ujian. Hal ini dapat mempengaruhi otak sehingga otak tidak dapat bekerja sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, motivasi belajar dan prestasi. Orang yang memiliki motivasi untuk berprestasi akan berusaha menyelesaikan tugas maupun pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan usahanya sendiri dan sebaik-baiknya. Kemudian keinginan nilai yang tinggi. Keinginan seseorang untuk mendapatkan nilai yang tinggi juga dapat menjadi pendorong melakukan kegiatan menyontek. Orang berpikir bahwa nilai adalah segalanya dan berusaha untuk mendapatkan nilai yang baik meskipun harus menggunakan cara yang salah. Kemudian selanjutnya, keterikatan kelompok. Orang yang memiliki keterikatan dalam suatu kelompok akan cenderung melakukan kegiatan menyontek. Hal ini terjadi karena orang tersebut merasakan keterikatan yang kuat di antara mereka, sehingga mendorong untuk saling menolong dan berbagi, termasuk juga dalam menyelesaikan ujian atau tes. Dan yang terakhir, harga diri dan kendali diri. Seseorang yang memiliki harga diri yang tinggi atau berlebihan akan cenderung memilih untuk melakukan kegiatan menyontek. Perbuatan menyontek tersebut dilakukan untuk menjaga harga diri supaya tetap terjaga dan dengan mendapatkan nilai yang tinggi walaupun dengan menyontek. Adapun dampak perilaku menyontek. Yang pertama, perilaku menyontek dapat mendidik siswa untuk berbohong karena menyontek itu perbuatan yang tidak jujur, tidak mengandalkan potensi diri dan menghalalkan cara yang salah. Yang kedua, siswa tidak menghargai proses belajar. Proses belajar yang sudah dilalui siswa atau yang sedang dilakukan siswa sangat tidak berpengaruh karena siswa menganggapnya sebagai sesuatu yang tidak berharga, sehingga menjadikan kebiasaan menyontek itu sebagai suatu hal yang biasa-biasa saja. Oke, kemudian yang ketiga, tidak mau berusaha sendiri dan selalu mengandalkan orang lain. Ya, akhirnya kalau dibiasakan selalu menyontek, tidak akan tumbuh keinginan untuk mandiri. Yang ada itu siswa akan selalu mengandalkan orang dalam mengerjakan tugas ataupun ujian. Kemudian malas belajar, malas berpikir dan merenung, malas membaca dan tidak suka meneliti. Ya jelas karena tidak ada keinginan untuk mencoba mempelajari berbagai hal dan sudah dimudahkan dengan cara menyontek. Yang kelima, membodohi diri sendiri. Perilaku menyontek jelas disebutkan membodohi diri sendiri karena tidak mengukur kemampuan diri yang sebenarnya. Kalaupun mendapatkan nilai yang bagus, ya bukan hasil dari usaha yang maksimal dalam belajar, tetapi menggunakan cara yang salah dalam memperoleh nilai. Oke, yang terakhir, mempunyai kepercayaan diri yang rendah. Otomatis siswa yang terbiasa memiliki kebiasaan menyontek atau berperilaku salah akan mempunyai kepercayaan diri yang rendah karena tidak didasari dengan kompetensi yang seharusnya. Cara mengatasi kebiasaan menyontek. Yang pertama, harus rajin belajar. Yang kedua, meyakini bahwa tidak nyontek itu keren.
Yang ketiga, jangan patah semangat ketika mendapatkan nilai jelek karena masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Yang keempat, bayangkan kalau pengawas ujian adalah pengawas yang killer yang mungkin akan memberikan tindakan langsung di tempat dan akan menjatuhkan harga diri siswa tersebut. Yang kelima, ketika ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, coba dulu menjawab apa adanya, jangan dulu menanyakan pada orang lain ataupun menyiapkan contekan. Yang keenam, selalu berdoa dalam setiap kegiatan belajar termasuk ujian. Sumber rujukan yang digunakan sebagai berikut. Terima kasih, kita sudah sampai pada penghujung penjelasan. Demikian hal-hal atau materi yang disampaikan, yang harus disampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.